Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia walaupun secara tatap maya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera usai sehingga kita dapat berkumpul kembali secara tatap muka. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau kita berdoa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan. Untuk berdoa, Bapak minta kepada siswi Bapak di bidang seksi keagamaan untuk memimpin. Nurul Aini, dipersilahkan. Oke, mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat Pak. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Ada. Siapa Rahma? Kisbul, Pak. Kemana Rahma Kisbul? Kurang tahu, Pak. Mungkin ada keperluan. Oh, nanti kalau ada keperluan, buat surat izin ya, difoto lalu kirimkan ke Bapak, ya. Nah, Oke, Pak. Bapak ingatkan kepada siswa-siswi, anak-anak sekalian untuk mengisi absensi yang sudah Bapak sediakan di classroom. Jadi sudah Bapak sediakan formnya, silahkan isi agar kalian masuk rekap kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa ya hari ini ya. Iya, Pak. Kegiatan pembelajaran hari ini masih membahas tentang teks ceramah. Hanya saja kalau pertemuan kemarin kita belajar tentang informasi-informasi teks ceramah, hari ini kita belajar untuk menyelidiki, menganalisis apa itu isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Namun sebelum kita belajar lebih dalam terkait dengan pembelajaran kita hari ini, Bapak mau kalian mengingat kembali pembelajaran pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat apa itu ceramah? Ada? Naili ingat? Saya, Pak. Iya, Pak. Nah, silakan. Siapa ini? Rama dulu. Teks ceramah itu teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada pendengarnya. Betul, Pak? Ya, betul sekali. Jadi, ceramah itu adalah salah satu informasi lisan, selain informasi lisan lainnya. Jadi kan seperti yang kita ketahui, banyak sekali sumber-sumber informasi yang kita dapatkan selain melalui media elektronik, melalui tulis, juga melalui lisan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan mencoba menampilkan slide Bapak. Mudah-mudahan terlihat. Terlihat? Masih proses, Pak.
Oh ya sudah. Nah, jadi kita hari ini belajar mengenai menganalisis struktur dan kaidah ceramah. Mulai dari pengertian ceramah tadi sudah kita bahas, kemudian isi ceramah itu seperti apa, struktur ceramah, kaidah ceramah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik kalian semua bisa berpikir secara kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dalam menganalisis isi, struktur, dan kebahasan dalam ceramah dengan memperhatikan aspek kebahasan dan menggunakan struktur yang tepat. Tentu saja untuk mendapatkan tujuan yang kita capai ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita nantinya akan mencoba untuk mengamati video, kemudian kita memahami isi strukturnya, lalu kaidah kebahasannya, kemudian kita mencoba untuk menyelidiki video ceramah, dan yang terakhir kita akan sama-sama menarik kesimpulan. Untuk bagian yang pertama, Bapak mau kalian mengamati dan menyimak video yang akan Bapak tampilkan ya. Baik, Pak. Tetap semangat anak-anak. Siap. Silahkan disimak. Kedengaran ya? Kalau sekarang kita mensyukuri kemerdekaan, jangan pernah lupa kemerdekaan yang kita nikmati ini ditegakkan di atas keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita yang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan negara ini. Jangan kotori darah mereka dengan togel, kata Ustaz tadi. Jangan kotori darah mereka dengan perbuatan tercela di atas republik tercinta ini. Jangankan adik-adik saya yang lebih muda, saya saja kalau ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Ngomong apa sih barusan? Kalau saya ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Kenapa? Karena tahun 45 saya belum keluar. Itu saya. Tapi saya harus tahu diri dong. Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua saya sudah nanam pohon kelapa. Betul? Nih adik-adik kecil nih, pernah minum air kelapa enggak? Pernah nanam pohon kelapa? Enggak pernah. Kalau sekarang kita menikmati indahnya merdeka, jangan pernah lupa. Kemerdekaan ini. Nah, jadi video yang sudah Bapak tampilkan tadi adalah salah satu video dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Kenapa Bapak memilih video itu? Karena Bapak rasa diksinya yang menarik. Kemudian tidak akan ditinggal oleh zaman. Yang kedua, video itu bertema tentang cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Sehingga Bapak rasa video ceramah tersebut sangatlah penting untuk kita simak bersama. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang mau Bapak inginkan agar kalian bisa menjawabnya. Yang pertama, ada yang tahu kira-kira apakah ceramah hanya dilakukan oleh ahli agama saja atau tidak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ada? Jadi ceramah itu apakah hanya dilakukan ahli agama saja atau tidak? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak, karena ceramah itu tidak hanya untuk bidang agama saja, tapi juga digunakan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Dan kegiatan ceramah itu juga bisa berupa lisan dan tertulis. Terima kasih. Wah, bagus sekali. Nah,
Kemudian Bapak mau kalian menjawab lagi, apakah kira-kira ceramah dengan pidato itu sama atau tidak? Bisa Saya Pak, saya Pak ya, jawab silakan boleh. lagi. Ya, Berbeda Pak. Kalau ceramah itu dapat dilakukan di mana saja ya. dan oleh siapa saja. Sedangkan untuk pidato harus dilakukan di depan umum dan pada waktu-waktu tertentu. Sifatnya kalau pidato itu formal, biasanya pada upacara kenegaraan seperti itu. Ya, sedangkan ceramah kita bisa melakukan di mana saja dan siapapun, yang penting dia kompeten dengan kekompetensinya. Ya. Iya Pak. Baik, kita lanjutkan pembelajaran. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit paparan terkait dengan konsep ceramah yang nantinya bisa kalian kembangkan di bahan ajar yang akan Bapak kirimkan. Nah, isi teks ceramah adalah biasanya berkenaan dengan informasi tentang beragam kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun kesehatan. Jadi isi tersebut dianggap sesuatu yang penting bagi pendengarnya dan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pendengarnya. Struktur ceramah ada 3 seperti teks lainnya, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Mungkin kalian lebih sudah beberapa kali mempelajari tentang apa itu pendahuluan, apa itu isi, dan apa itu penutup. Sekarang Bapak ingatkan kembali, untuk pendahuluan adalah berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Sedangkan isi adalah argumen, alasan-alasan pembicara terkait dengan pendahuluan tadi. Dan yang terakhir adalah penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian kaidahnya, 1 menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak. Misalnya para hadirin, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, itu masuk ke dalam kategori kaidah yang pertama. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Biasanya kalau ceramah agama, istilah-istilah keagamaan yang banyak digunakan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Ada kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat, misalnya sehingga, maka, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, memprihatinkan, mengagumkan, menduga-duga, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja persuasif atau kata kerja yang memberikan himbauan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah gambaran-gambaran sederhana. Bapak akan memberikan kalian link bahan ajar nantinya yang kalian akan bisa pelajari secara rinci. Bapak kirimkan di chatnya ya. Nah, untuk lebih jelas nanti kalian bisa lihat di bahan ajar yang sudah Bapak buatkan. Baik. Bapak lanjutkan. Pada tahap ini kalian akan belajar mengenai penyelidikan analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Untuk itu Bapak sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok yang sudah Bapak bagikan di classroom kita. Silakan kalian mulai bergabung, sudah Bapak bagikan. Kalian bisa lihat di classroom kita. Nah, di dalam situ ada LKPD yang nantinya setelah kalian menyelesaikan analisis ini, kalian susun di dalam LKPD Google Form yang sudah Bapak buatkan. Yang tugasnya adalah kalian menganalisis struktur teks editorial, kemudian kaidah kebahasan, struktur dari ceramah dan kaidah kebahasaan ceramah tentang video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Silahkan kalian diskusikan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian bisa berdiskusi melalui komentar kelas. Bapak berikan waktu untuk mengerjakannya 25 menit. Silahkan kalian boleh tutup kamera videonya, namun pada saat setelah 25 menit kita kembali pada forum yang ini. Silahkan.
Bagaimana? Sudah selesai? Rahma sudah selesai, Rahma? Kelompoknya? Belum, Pak. Sebentar, Pak. Iya. Nanti setelah ini kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian terkait dengan tugas yang sudah Bapak berikan. Silakan kalian diskusikan pada form yang sudah Bapak buatkan. Nanti hasil diskusi kalian bisa kalian masukkan di lembar kerja LKPD yang sudah Bapak sediakan seperti ini ya. Silahkan. Sudah selesai, sudah sampai 25 menit kepada masing-masing kelompok bisa disampaikan. Bisa dimulai kelompok 1, ketua perwakilannya Dwi, silakan untuk mempresentasikannya. Bapak tutup ya. Gimana? Bisa ditampilkan hasil diskusinya terkait dengan analisis kalian tentang isi, struktur, dan kebahasaan. Ya, bisa, Pak. Ya. Oke. Ini dari kelompok saya ya, Pak. Ya, silakan. Oke, yang pertama tentang kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Di sini menggunakan ibu, bapak, saudara hadirin. Kemudian kalimat yang menggunakan kata teknis istilah pada ceramah tersebut. Di sini saya tuliskan Allahu Akbar, kata semangat jihad menggelora, hukum kayak pisau yang melukai rasa keadilan, pantas muncul justice pengadilan jalanan. Kemudian pada soal tuliskan kalimat yang menggunakan hubungan argumentasi sebab akibat. Di sini saya tuliskan maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya dengan santrinya bahu-membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Mungkin teman dari kelompok lain, kelompok saya juga ingin menambahkan atau ingin menanggapi, silakan. Silakan untuk kelompok lain ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Jawabannya sangat bagus. Oke. Ini sudah ya, Pak. Ya. Kelompok lain bisa menampilkan hasil diskusinya. Dipersilahkan. Untuk satu kelompok saja lagi ya. Karena waktu kita sudah hampir habis. Ya. Siapa? Saya coba dulu, Pak, ini, Pak. Ya. Saya coba dulu. Nah. Silakan Dwi. Terdengar? Bentar. Ini juga menemukan hampir sama dengan punya kelompok satu tadi. Di situ juga terdapat kata-kata kalimat yang menggunakan kata teknis. Hukum kayak pisau yang melukai rasa keadilan, pantas muncul justice pengadilan jalanan, seperti itu. Ini hukum disamakan seperti pisau, Pak. Berarti ada perumpamaan juga di situ ya, Pak ya.
Lalu Ya. berikutnya untuk penggunaan kata hubung argumentasi itu ada sebab akibat. Di situ maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya dengan santri-santrinya bahu-membahu bersama tentara berjuang melawan penjajahan Belanda. Seperti itu. Selanjutnya untuk kata kerja mental saya menemukannya keyakinan rapuh akhirnya moral rendah, pantas yang disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras, seperti itu. Ini kata-katanya bagus sekali Pak untuk perumpamaan. Terima kasih Ya. Pak. Seperti itu hasilnya. Terima kasih Dwi. Kelompok lain ada yang mau menanggapi mungkin? Kalau tidak ada, mungkin kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Bapak mau untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kalian bisa memberikan satu statement kesimpulan, perwakilan dari kalian memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan, satu statement tentang struktur teks ceramah dan kebahasaannya. Ya? Baik Bapak, saya boleh Bapak. Silakan. Untuk struktur ceramah itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian untuk kaidah kebahasaan itu ada pronomina, ada istilah, begitu. Ya. Barangkali yang lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ada yang mau menambahkan? Jadi kaidahnya ada menggunakan kata ganti, orang pertama dan kata kedua jamak, menggunakan kata teknis, kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat, kata kerja mental, kata kerja persuasif. Mungkin sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, menjaga 5M agar kalian terhindar dari virus corona. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang, kita masih membahas tentang ceramah. Namun kegiatan pembelajaran ini akan lebih kepada keterampilan kita, yaitu mengonstruksi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar dan kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian. Sekian. Yes, ya Pak. Kita tetap semangat ya. Cukup sekian. Siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.